Nantinya kita diminta untuk mengisi lama bekerja, gaji pokok, pesangon, uang jasa, dan total antara pesangon dan uang jasa. Untuk column number index, karena kita membutuhkan kolom yang berbeda sesuai dengan lama bekerja, maka kita bisa menggunakan fungsi if untuk menentukan column number index ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi Denny Hermawan, nemenin kalian semuanya di channel kesayangan kalian, Belajar Excel. Seperti biasa, di video kita kali ini kita akan membahas tentang permasalahan dan solusi saat kita bekerja menggunakan Microsoft Excel. Dan kali ini adalah episode ke-8 dari segmen tes kerja Excel. Di segmen ini akan dibahas soal-soal untuk tes masuk kerja menggunakan Microsoft Excel yang didapat dari berbagai macam sumber. Dan kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung pesangon dan uang jasa karyawan dari PT Jarang Mandi. Sebelum memulai tutorialnya, ada baiknya kalian tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini yang membahas tentang tips dan trik serta materi terbaik tentang Microsoft Excel. Dan kalian bisa makin mahir dalam menggunakan Microsoft Excel. Untuk mempermudah kalian mengikuti tutorial ini, kalian bisa mendownload file yang digunakan dalam tutorial ini melalui link yang ada di deskripsi. Dan jika kalian memiliki soal yang ingin dibahas seperti ini, kalian juga bisa mengirimkan filenya melalui email yang ada di deskripsi. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini sudah disiapkan data tanggal masuk kerja dan golongan dari masing-masing karyawan. Nantinya kita diminta untuk mengisi lama bekerja, gaji pokok, pesangon, uang jasa, dan total antara pesangon dan uang jasa. Di mana untuk lama bekerja dihitung berdasarkan selisih antara tanggal masuk dengan tanggal hari ini dalam tahun. Gaji pokok diambil dari tabel pesangon dan uang jasa pada range B19 sampai dengan H22. Pesangon dihitung berdasarkan golongan dan lama bekerja dikali dengan gaji pokoknya. Uang jasa juga dihitung berdasarkan gaji pokok dikali dengan faktor pengali berdasarkan tabel pesangon dan uang jasa, dan total dihitung dengan menjumlahkan pesangon dengan uang jasa. Kita mulai dengan menghitung lama bekerja pada kolom G. Di sini kita akan menghitung selisih tanggal masuk dengan tanggal hari ini, dan akan dihitung sebagai 1 tahun masa kerja jika sudah melewati tanggal yang sama dengan tanggal dari pekerja tersebut pertama kali masuk. Untuk itu kita akan menggunakan fungsi datediff untuk menghitung selisih antara 2 tanggal, dan fungsi today untuk menghasilkan tanggal hari ini sesuai dengan tanggal pada sistem. Kita arahkan kursor pada sel G5, lalu ketikkan sama dengan datediff, buka kurung, untuk start date masukkan tanggal masuk yaitu E5. Dan untuk end date, yaitu tanggal hari ini, kita gunakan fungsi today. Kita ketikkan today, buka kurung, tutup kurung. Dan untuk unit kita isikan tanda petik Y tanda petik supaya output yang dihasilkan oleh fungsi datediff ini adalah dalam tahun. Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi datediff dan tekan enter. Maka akan dihasilkan data seperti ini. Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya. Selanjutnya kita ke kolom H atau gaji pokok. Di sini kita diminta untuk mencari gaji pokok berdasarkan golongan pada kolom F. Untuk melakukannya, kita bisa menggunakan fungsi VLOOKUP. Kita arahkan kursor pada sel H5 lalu ketikkan sama dengan VLOOKUP, buka kurung. Lalu untuk lookup value masukkan sel yang memuat golongan yaitu F5. Untuk table array gunakan tabel pesangon dan uang jasa yaitu range B19 sampai dengan H22. Tekan F4 untuk mengunci. Column number index kita isi dengan angka 2 karena data yang kita butuhkan yaitu gaji pokok berada pada kolom kedua dari table array yang baru saja kita masukkan. Masukkan angka 0 sebagai range lookup. Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi VLOOKUP dan tekan enter. Maka akan dihasilkan data sebagai berikut. Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya.
Beralih ke pesangon pada kolom I, di sini kita diminta untuk menghitung pesangon di mana pesangon ini nilainya adalah sebesar faktor pengali pada tabel pesangon sesuai dengan golongan dan lama bekerja dikali dengan gaji pokok. Untuk menghitungnya, kita akan memerlukan fungsi VLOOKUP dan fungsi IF. Kita arahkan kursor pada sel I5 lalu ketikkan sama dengan VLOOKUP buka kurung, lalu untuk lookup value kita masukkan golongan yaitu sel F5. Lalu untuk tabel array kita masukkan tabel pesangon dan uang jasa yaitu range B19 sampai dengan H22. Untuk column number index, karena kita membutuhkan kolom yang berbeda sesuai dengan lama bekerja, maka kita bisa menggunakan fungsi if untuk menentukan column number index ini. Kita ketikkan if buka kurung, lalu untuk logical test kita masukkan G5 lebih besar sama dengan 15. Pada tabel pesangon dan uang jasa, faktor pengali untuk masa kerja yang lebih besar atau sama dengan 15 berada pada kolom ketiga, sehingga kita masukkan angka 3 pada value if true. Pada value if false, kita isikan dengan fungsi if lagi. Kita ketikkan if buka kurung, lalu untuk logical test kita masukkan G5 lebih besar sama dengan 10. Dan karena faktor pengali untuk 10 tahun ke atas berada pada kolom keempat, maka kita isi dengan angka 4 pada value if true. Pada value if false kita isikan dengan fungsi if yang ketiga. Kita ketikkan if buka kurung, lalu untuk logical testnya kita isikan G5 lebih besar sama dengan 5. Value if true kita isi dengan kolom keberapa faktor pengali dari lama bekerja lebih besar atau sama dengan 5 tahun berada, yaitu 5. Dan value if false kita isi dengan kolom tempat faktor pengali untuk lama bekerja di bawah 5 tahun, yaitu 6. Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi if ketiga. Tutup kurung lagi untuk mengakhiri fungsi if kedua, dan tutup kurung sekali lagi untuk mengakhiri fungsi if yang pertama. Dan kita akan dibawa kembali ke fungsi VLOOKUP. Lalu masukkan angka 0 sebagai range lookup. Tutup kurung untuk mengakhiri fungsi VLOOKUP. Sampai di sini kita sudah bisa mendapatkan faktor pengali berdasarkan golongan dan lama bekerja. Untuk mendapatkan angka rupiahnya kita kalikan dengan gaji pokok yang berada pada sel H5. Kita ketikkan tanda bintang H5. Tekan enter maka akan dihasilkan angka sebagai berikut. Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya. Mungkin kalian berpikir bahwa seharusnya hasil VLOOKUP pada formula yang kita ketikkan sebelumnya adalah data teks, karena data faktor pengali pada tabel pesangon dan uang jasa adalah data teks. Karena kalian melihat ada huruf X di situ. Nyatanya data pada tabel tersebut adalah sebuah data numerik, dan huruf X pada tabel tersebut adalah sebuah formatting saja. Dibuktikan dengan saat kita arahkan kursor pada salah satu sel pada range tersebut, sel E20 misalnya, maka pada formula bar akan ditampilkan hanya angka 10 saja, walaupun pada sel E20 tertulis 10X. Selanjutnya kita menghitung uang jasa. Untuk menghitung ini, kita hanya perlu mengalihkan antara faktor pengali uang jasa berdasarkan golongan pada tabel pesangon dan uang jasa dengan gaji pokok. Kita arahkan kursor pada sel J5 lalu ketikkan sama dengan VLOOKUP buka kurung. Lalu untuk lookup value kita masukkan golongan yaitu F5. Untuk lookup array kita masukkan tabel pesangon dan uang jasa yaitu range F19 sampai dengan H22, dan tekan F4 untuk mengunci. Untuk column number index kita masukkan pada kolom keberapa data faktor pengali uang jasa berada pada tabel array. Karena berada pada kolom ke-7 maka kita masukkan angka 7. Dan untuk range lookup kita masukkan angka 0 dan tutup kurung untuk mengakhiri fungsi VLOOKUP. Sampai di sini fungsi VLOOKUP yang kita ketikkan sudah menghasilkan faktor pengali. Kita kalikan faktor pengali tersebut dengan gaji pokok. Kita ketikkan tanda bintang H5 lalu tekan enter. Maka akan dihasilkan angka sebagai berikut. Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya. Terakhir, kita akan menghitung jumlah dari pesangon dan uang jasa. Untuk melakukannya, kita arahkan kursor ke sel K5, lalu kita buat formula sederhana untuk menjumlahkan pesangon dan uang jasa. Kita ketikkan sama dengan I5 untuk pesangon ditambah dengan J5 untuk uang jasa. Tekan enter maka akan dihasilkan angka seperti ini. Lakukan fill handle untuk mengisi sel yang ada di bawahnya. Nah, itu tadi cara untuk mengerjakan soal tes kerja Excel episode ke-8. Tulis komentar jika kalian berhasil mencobanya ya. Dan jika kalian ada cara lain untuk menyelesaikannya, kalian bisa membagikannya di kolom komentar di bawah. Dan selesai.
Sekian untuk video kali ini. Tapi jangan khawatir, karena masih banyak video lain dari channel Belajar Excel. Kalau Sobat Excel ada pertanyaan seputar Excel, bisa langsung ditanyakan pada komentar di video ini. Tekan like jika kalian merasa video ini bermanfaat. Tekan subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Teruslah belajar, teruslah berbuat baik, stay away from drugs, and bye-bye.